Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Coba kalian perhatikan Pulau Sumatera yang di layar ini, serta Sumatera ditandai oleh warna hijau. Nah, salah satu perlawanan yang ada di Sumatera adalah perlawanan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Coba perhatikan kembali peta Sumatera dan lihat wilayah Aceh yang ditandai oleh panah hitam dan Malaka yang ditandai oleh panah kuning. Wilayah Malaka memiliki kedudukan penting dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, banyak bangsa asing merebutkan wilayah ini. Aceh yang terletakkan berdekatan dengan Malaka juga tertarik untuk menguasai Malaka. Akan tetapi, upaya Aceh menguasai Malaka tidak mudah karena harus berhadapan dengan Portugis yang telah menduduki Malaka sejak tahun 1511. Menanggapi aksi Portugis tersebut, rakyat Aceh melakukan perlawanan yang dilatar belakangi oleh jatuhnya Malaka ke Portugis. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang Islam segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh karena Portugis melarang pedagang Islam berdagang di Malaka. Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan Portugis yang melarang para pedagang Islam berdagang di wilayah Malaka. Kebijakan Portugis tersebut menyebabkan pedagang di Aceh semakin ramai. Kondisi ini justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Dengan demikian, Kesultanan Aceh muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Sumatera di Indonesia bagian barat. Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Sumatera menimbulkan kekhawatiran oleh Portugis. Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Begitu pula Aceh menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai ancaman karena Aceh ingin menguasai Malaka. Perkembangan Aceh yang begitu pesat mendorong Portugis berupaya menghancurkan Aceh pada tahun 1523 dan 1524. Portugis melancarkan serangan kedua kepada Aceh. Serangan ini dapat dihalau oleh orang Aceh. Nah, tidak henti dari itu, Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh. Salah satunya yaitu kapal Portugis mengganggu kapal dagang Aceh. Kegagalan dalam kedua serangan tersebut menjadikan Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, salah satunya dengan cara kapal Portugis yang selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan Portugis tersebut membulatkan tekad Kesultanan Aceh untuk melakukan perlawanan. Sehingga sebelum melakukan perlawanan, rakyat Aceh membuat persiapan agar dapat melawan bangsa Portugis. Salah satu dari persiapannya yaitu melengkapi kapal dagangnya dengan senjata prajurit dan meriam. Selanjutnya, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki dan melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti yang ada di Kaliput dan Demak. Serangan pertama Aceh terhadap Portugis dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Rayyad Shah Al-Qahar. Setelah cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan tersebut terhadap Portugis di Malaka. Serangan pertama Aceh terhadap Portugis dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Dalam serangan tersebut, Portugis mengerahkan semua kekuatannya sehingga pasukan Aceh dapat dikalahkan. Sebagai balasannya, pada tahun 1569, Portugis melancarkan serangan balik ke Aceh, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Aceh semakin kuat tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam upaya melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha melipat gandakan kekuatan pasukannya. Salah satunya dengan cara Angkatan Laut Aceh diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat memuat 6.000 sampai 8.000 prajurit pasukan kavaleri yang dilengkapi dengan kuda-kuda Persia. Aceh juga membentuk pasukan gajah dan mengisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya, Aceh menempatkan pasukan pengawasan di jalur-jalur perdagangan. Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan sebagai bentuk usahanya untuk melawan Portugis.
Sultan Iskandar Muda melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh, karena tidak memiliki barang yang harus dijual ke Eropa. Namun blokade perdagangan ini tidak berjalan baik, karena ada beberapa penguasa daerah yang merasa membutuhkan pemasukan. Secara sembunyi-sembunyi juga menjual barang-barang yang dilarang oleh Iskandar Muda kepada Portugis. Namun Sultan Iskandar Muda tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Sultan Iskandar Muda kembali melakukan serangan terhadap Portugis pada tahun 1629. Meskipun Sultan Iskandar Muda telah menghimpun kekuatan dan melakukan taktik blokade ekonomi, tetapi Portugis belum berhasil dikalahkan. Kegagalan tersebut menyebabkan pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda kembali melakukan serangan terhadap Portugis pada tahun 1629. Serangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Meskipun demikian, serangan pasukan Iskandar Muda belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Nah, sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, Aceh dipimpin oleh Iskandar Thani yang kurang cukup cakap. Hal ini menyebabkan Aceh mengalami kemunduran.